Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan kasih. Berkat tuntunan-Mu selama istirahat pada malam tadi, hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun dan menikmati nafas segar yang baru yang telah Engkau berikan. Allah Bapa di dalam surga, tuntunlah kami selama perjalanan kami hari ini. Segala kegiatan, segala niat, usaha dan kerja keras kami hari ini, Engkau berkati kami, lindungi kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami berserah. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Katolik yang dicintai Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini, saya membawakan renungan singkat dengan judul "Hening adalah Jalan Sebuah Jati Diri". Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengasingkan diri dan butuh waktu untuk hening adalah cara bagaimana kita pahami diri kita sendiri. Bukan berarti hal itu menjadikan kita untuk menjauh dari orang lain dan bersikap sombong. Akan tetapi sesekali dalam hidup, dengan begitu maraknya kebisingan dan keributan dari berbagai pihak, kita juga perlu mencari keheningan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang telah kita renungkan bersama, setelah para murid menyelesaikan tugas pewartaan mereka, Yesus memahami betapa lelahnya mereka, dan mereka pun diajak ke tempat yang jauh dari keramaian dan kebisingan kota, dan disitulah mereka beristirahat. Dalam kehidupan kita membutuhkan keheningan. Begitu banyak kesunyian dan damai yang kita butuhkan. Hal itu membuat para murid merasa lebih baik karena telah berjalan dan menyelesaikan tugas dan keputusan itu dengan baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di setiap sela kesibukan kita, baik itu apapun yang telah kita lakukan, seberat apapun kegiatan dan beban hidup, kita membutuhkan jeda waktu untuk rehat dan beristirahat. Waktu sunyi dan diam adalah jalan satu-satunya yang kita perlukan. Dan bagi kita, kesunyian yang kita harapkan adalah kesunyian diri dan juga batin. Kesunyian hati, ketenangan, jiwa, dan setidaknya kita mempunyai kelonggaran dalam berpikir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Ketika kita berada dalam zona di mana kita membutuhkan proses, perjuangan, dan sebuah pilihan, disitulah kita membutuhkan keheningan dan kesunyian untuk berpikir. Dengan keheningan, kita dapat menyadari tentang makna hidup kita. Dan dengan keheningan juga, kita mampu mengerti sebuah perjuangan. Dengan keheningan pula, kita dapat menentukan mana yang baik dan mana juga yang buruk. Semoga setelah kita merenungkan bersama firman Tuhan ini, marilah kita satukan semuanya dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu, berkat tuntunan-Mu selama kami mendengarkan firman dan telah kami renungkan bersama. Kami tahu ya Bapa, karena melalui tangan kasih-Mu, melalui sabda-Mu yang telah kami renungkan ini, Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, agar kami selalu hidup menurut apa yang telah Engkau firmankan. Semua doa dan permohonan kami ini dan segala permohonan kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.